Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan materi terkait budaya bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diansela Angelina. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Metiasari Nur Latifah, ada saya sendiri Diansela Angelina, ada Farhan Adiaswara, ada Raffi Maulana Putra, ada Muhammad Aditya Enggar, ada Davin Alpian Juanda, ada Natia Oktaviana, ada Iris Abdullah. Selanjutnya kita masuk ke materi. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Budaya bangsa Indonesia. Pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Yang kedua, ada perkembangan kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang, yaitu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Di samping itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam budaya sosial masyarakat yang unik dan indah serta sangat cocok bagi para masyarakat yang ingin melihat pesona sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, upaya dalam melestarikan budaya Indonesia. Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi bersifat dinamis, luwes, dan silikon. Keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya adalah salah satu ciri khas yang ada di dunia. Dengan berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa negara Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar, mulai dari ras, suku bangsa, hingga bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu tentang macam-macam keberagaman di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman rumah adat tradisional. Rumah adat tradisional merupakan sebuah bangunan atau konstruksi yang dibangun dan dirancang dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa perubahan yang signifikan. Contoh keberagaman rumah adat tradisional: 1. Rumah adat Krong Bade dari Aceh, 2. Rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, 3. Rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, 4. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Kepulauan Riau, 5. Ada rumah adat Panggung Kajang Leko dari Jambi, 6. Ada rumah adat Limas dari Sumatera Selatan, 7. Rumah adat Sulah Nyanda dari Jambi, 8. Ada rumah adat Honai dari Papua, 9. Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, yang ke-10 ada rumah adat Kebaya dari Betawi, DKI Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya, keberagaman upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu bentuk kebiasaan atau adat istiadat dari masyarakat tradisional yang masih memiliki nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan dan kebutuhan mereka. Upacara adat dianggap sebagai warisan nenek moyang yang dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun di setiap daerah. Silakan dilanjutkan. Keberagaman upacara adat. 1. Ngabden dari Bali, 2. Upacara Wetona dari Jawa Tengah, 3. Upacara Kasada dari Jawa Timur, upacara Seju dari Aceh, 5. Upacara Bakar Batu dari Papua. Yang keenam, upacara Ngalaksa dari Jawa Barat. Yang ketujuh, upacara Tabuk atau Tabot dari Sumatera Barat. Yang kedelapan, upacara Sasi dari Maluku. Yang kesembilan, upacara Mangokalaholi dari Sumatera Utara. Yang terakhir, upacara Makikua Manahasa Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat. Keberagaman pakaian adat tradisional. Pakaian adat tradisional adalah salah satu simbol identitas dari suatu suku. Cara utama untuk
mengenali suatu suku adalah dengan melihat pakaian tradisional adatnya. Selain melihat dari bentuk rumah adatnya, biasanya pakaian adat dipakai ketika upacara adat sedang berlangsung. Contoh keberagaman pakaian adat tradisional. Pakaian adat Ule Balang dari Serambi, Mekah, Aceh. Yang kedua, pakaian adat Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga, pakaian adat Pepadun Saibatin dari Lampung. Keempat, pakaian adat Bengkulu. Kelima, pakaian adat Ulos dari Batak, Sumatera. Yang keenam, pakaian adat Banten. Ketujuh, pakaian adat Kalimantan Utara. Yang kedelapan, kebaya kesatria DI Yogyakarta. Kesembilan, pakaian adat Papua Barat. Kesepuluh, pakaian adat DKI Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Selanjutnya, keberagaman tarian adat. Tari tradisional adalah tarian yang telah berkembang dari masa ke masa, yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat, atau etnik tertentu. Contoh keberagaman tarian adat tradisional yang pertama ada tari saman dari Aceh, tari topeng dari Jakarta, tari kecak dari Bali, tari jaipong Jawa Barat, tari piring Sumatera Barat. Yang keenam ada tari torlor Sumatera Utara. Yang ketujuh tari leleng Kalimantan Timur, tari yapong DKI Jakarta, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. 10 tari Suanggi Papua Barat. Selanjutnya, Selanjutnya keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional adalah hasil dari kebudayaan suatu masyarakat yang erat kaitannya dengan wilayah setempat. Senjata tradisional berfungsi untuk melindungi dari serangan musuh serta dalam aktivitas berburu dan bertani. Contoh keberagaman senjata tradisional yang pertama ada cerulit dari Madura. Yang kedua ada rencong dari Aceh, yang ketiga mandau dari Kalimantan, yang keempat kawali atau badik dari Sulawesi, dan yang terakhir ada keris berasal dari Jawa. Selanjutnya, keberagaman alat musik tradisional. Bagi masyarakat adat, alat musik tradisional memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai media atau sarana dalam upacara adat, sebagai pengisi latar musik pada pertunjukan seni, dan sebagai sarana ekspresi kreativitas bahkan komunikasi. Contoh keberagaman alat musik tradisional. Yang pertama ada angklung dari Jawa Barat, yang kedua ada tradisional kecapi dari Jawa Barat, yang ketiga ada tifa dari Maluku dan Papua, yang keempat ada slentem, gamelan, yang kelima ada kendang atau gendang dari Jawa Tengah. Yang keenam ada kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kesembilan ada seruni kale dari Aceh. Yang kedelapan ada talindo atau popondi dari Bugis atau Makassar. Yang ketujuh ada gambus dari Riau. Yang ke-10 ada sesando dari Nusa Tenggara Timur. Untuk selanjutnya dibacakan oleh pemateri ke-8. Untuk yang selanjutnya yaitu ada keberagaman makanan khas. Indonesia menjadi kaya akan rempah-rempah. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menciptakan makanan khas dengan cita rasa rempah-rempah yang khas dan melekat pada setiap hidangannya. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara wisata kuliner yang sangat dihargai oleh masyarakat internasional. Untuk contoh keberagaman makanan khas, yang pertama ada rendang dari Sumatera Barat, yang kedua sate dari Jawa, yang ketiga gudeg dari Yogyakarta, yang keempat rada rawon dari Jawa Timur, yang kelima ada gado-gado dari Betawi, yang keenam ada nasi Padang dari Minangkabau atau Sumatera Barat, yang ketujuh ada pempek dari Palembang, dan yang terakhir ada bebek betutu dari Bali. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, karena penyampaian materi telah selesai, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami.
yaitu Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan. Di setiap daerah yang ada di Pulau Indonesia ada banyak kebudayaan yang berbeda-beda. Namun perbedaan ini tidak akan membuat Indonesia terpecah belah, melainkan karena perbedaan budaya di Indonesia membuat Indonesia makin erat bersatu. Budaya yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam, namun karena pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia mengakibatkan budaya di Indonesia semakin menurun sehingga masyarakat kini banyak yang melupakan dan tidak mengetahui apa saja budaya di Indonesia. Semakin majunya arus globalisasi, rasa cinta terhadap keberadaan budaya Indonesia semakin berkurang. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal masyarakat asli Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.